Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, jadi pada siang hari ini di sini saya akan menampilkan hasil dari laporan dari mata kuliah studi kasus saya. Di sini nama saya Shalwa Andini, NPM 18130055. Dan di sini judul atau dari laporan yang saya buat yaitu mengenai studi kasus tentang siswi minder dalam pergaulan pada kelas 12 di SMK Negeri 1 Metro. Nah, jadi saya tertarik mengambil judul ini ya karena pada siswa di SMK Negeri 1 yang telah saya survei itu dia memiliki mahasiswi atau memiliki siswi yang dimana dia memiliki permasalahan, yaitu salah satunya dia minder di dalam pergaulan. Nah, adapun latar belakang dari studi kasus yaitu suatu cara memperoleh data selengkap-lengkapnya tentang individu. Nah, data tersebut itu diolah dan dianalisis, kemudian hasilnya itu akan dapat digunakan untuk menduga permasalahan dari individu tersebut, sehingga dapat diberikan layanan setelah kita mengolah atau menganalisis permasalahan apa yang sedang dialami pelajar tersebut. Nah, di sini konselor sekolah itu mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan membantu peserta didiknya agar dapat mengembangkan potensinya secara utuh. Nah, adapun salah satu cara yang dapat diambil untuk dapat membantu kliennya yang mengalami permasalahan yaitu dengan menggunakan studi kasus ini. Cukup jelas ya. Nah, di sini saya tertarik mengambil itu ya karena masih banyak siswi yang minder di dalam pergaulan, dia masih kurang percaya diri, sedangkan untuk anak di usia atau di kelas 12 itu sudah seharusnya dia itu memiliki tingkat kepercayaan diri untuk ke jenjang pembelajaran atau kehidupan yang selanjutnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan studi kasus ini yang pertama yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan studi kasus pada peserta didik yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Metro. Nah, yang kedua yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dari tugas studi kasus. Nah, di sini ada lokasi dan waktu. Nah, lokasi dari kegiatan studi kasus ini berlangsung di SMK Negeri 1 Metro yang beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 15A Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kabupaten Lampung. Waktu dari pelaksanaan studi kasus ini dilaksanakan dari tanggal 19 sampai 26 Mei 2021. Nah, kegiatan dan waktu berkunjung di sini ditentukan itu dari kesepakatan bersama antara teman-teman atau anak murid dan juga guru pembimbing dari BK-nya. Nah, di sini ada metode pengumpulan data. Nah, jadi di dalam kegiatan studi kasus ini kita itu harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu untuk bisa kita analisis permasalahan dari si klien atau dari peserta didik yang sedang mengalami permasalahan. Nah, dengan menggunakan metode pengumpulan data, nah baru kita bisa memperoleh nih. Nah, di sini metodenya ada dua cara, yaitu wawancara dan juga observasi. Nah, metode wawancara yaitu panduan atau alat yang digunakan peneliti di dalam menunjukkan teknik di dalam menunjang teknik wawancara dengan subjek kasus itu sendiri, seperti orang tuanya, guru BK-nya, lalu guru mata pelajarannya, atau bahkan teman dekatnya. Nah, guna mendapatkan informasi lebih dari si klien atau si peserta didiknya mengalami permasalahan. Nah, dengan kita mewawancarai orang-orang terdekat seperti guru ataupun temannya itu, kita akan memperoleh informasi permasalahan apa yang sedang dialami, baru kita bisa menganalisisnya lebih dalam lagi. Lalu yang kedua yaitu observasi. Nah, pedoman observasi ini dibuat sebagai acuan di dalam melakukan observasi. Pedoman observasi ini dalam penelitian berisi aspek-aspek yang akan diobservasi yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti. Nah, lalu kita lanjut ke pembahasan. Setelah kita menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan dari subjek kasus tersebut, di sini kita ke pembahasan identifikasi kasus. Nah, jadi identifikasi kasus ini dimana kita akan
identifikasi ini menyangkut si yang memiliki permasalahan atau peserta didiknya. Nah, identifikasi ini kita mengidentifikasi dulu dari biodata, dari nama si peserta didik tersebut, lalu intinya keterangan pribadi dari si siswa tersebut, seperti data diri dari namanya, keluarganya. Kita menggali informasi-informasi lebih mendalam lagi mengenai dirinya. Lalu yang selanjutnya, di sini kita ke pedoman observasi. Nah, di sini pedoman observasi yang dibuat itu sebagai acuan untuk melakukan observasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah kita mewawancarai dan juga melakukan observasi, nah kita harus memperoleh hasil. Nah, di sini ada keterangan hasil observasi dari pribadi subjek yang sudah saya teliti di SMK Negeri 1. Nah, jadi keterangannya keterangan hasilnya sebagai berikut. Studi kasus ini merupakan siswi ini perempuan yang namanya diinisialkan, yaitu dia siswi yang pendiam, dia gampang minder, dia mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Lalu di kelas subjek kasus ini juga kurang aktif mengikuti proses pembelajaran bersama guru atau teman-teman sebayanya. Dan si subjek kasus ini dia itu memiliki latar belakang keluarga yang berdasarkan hasil yang saya peroleh dari wawancara kepada orang tuanya itu, dia salah satu anak broken home atau anak yang orang tuanya itu sudah bercerai, sehingga hal tersebut itu bisa saja yang menimbulkan konflik atau permasalahan itu, sehingga dia merasa minder di dalam melakukan pergaulan bersama teman sebaya ataupun di lingkungan sosialnya. Dan di sini juga ada dari hasil wawancara dan observasi saya itu, dia mengalami minder itu juga karena faktor ekonomi dari keluarganya. Nah, setelah itu kita ada diagnosa. Nah, atau diagnosa ini merupakan kegiatan yang diambil untuk menetapkan nih faktor-faktor penyebab dari permasalahannya itu. Nah, berdasarkan hasil identifikasi masalah, nah data yang terkumpul itu maka dapat ditetapkan bahwa faktor penyebab subjek itu minder dalam pergaulannya itu ada dua. Nah, yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internal itu subjek si kasus atau peserta didik itu tuh dia suka menyendiri. Jadi penyebab dia mengalami sulit bergaul itu karena dia senang menyendiri, memiliki kepribadian yang tertutup atau introvert, dan dia juga pendiam, merasa dirinya tidak mampu dan memiliki postur tubuh yang kurus. Nah, jadi dia minder itu juga karena fisik, dia memiliki tubuh yang sangat kurus sehingga dia pernah diejek dan membuat dia minder dan malas untuk bergaul lagi dengan teman-temannya. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor dari eksternal atau dari luar diri si subjek kasus tersebut. Nah, dia itu keadaan sosial ekonomi keluarganya itu kurang, sehingga membuat dia itu merasa minder untuk bergaul. Nah, lalu yang selanjutnya prognosis. Nah, setelah mengetahui dari faktor-faktor penyebab permasalahan yang dialami si peserta didik itu, kemudian kita menetapkan nih alternatif bantuan yang akan diberikan itu seperti apa. Ada juga di sini setelah kita mewawancarai, kita mengobservasi, lalu kita juga menggunakan metode keduanya itu seperti apa, kita mendiagnosis itu penyebab permasalahannya itu bagaimana. Di sini kita juga harus melakukan pendekatan bagaimana nih untuk kita bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini saya menggunakan model konseling rasional emotif terapi dengan menggunakan teknik direktif dan teknik didaktif. Nah, lalu setelah itu kita treatment. Nah, treatment ini kita lakukan itu setelah beberapa kali kita melakukan wawancara konseling guna menetapkan alternatif bantuan. Akhirnya kita mengambil tindakan. Treatment itu bisa saja kata lainnya itu kita membantu dia menyelesaikan permasalahannya, tetapi step by step gitu. Nah, jadi pada pertemuan pertama yang treatment yang kita lakukan yaitu membangun hubungan baik, seperti kita mengobrol-ngobrol dulu, perkenalan, karena mungkin dia masih merasa takut, belum kenal, jadi dia belum bisa cerita sepenuhnya. Nah, setelah kita memulai percakapan dan menampilkan diri sebagai orang yang siap membantu, saya ini sebagai konselor dan
si subjek kliennya itu sebagai klien yang memiliki permasalahan, di situ saya mencoba untuk mendekatkan diri terlebih dahulu agar nantinya dia mau menceritakan dan bisa rileks agar permasalahannya itu tuntas. Lalu pertemuan kedua itu subjek kasus itu memang siswi yang minder setelah saya dengar dari ceritanya. Nah, jadi subjek kasus itu diberikan pandangan nih mengenai resiko perilaku minder itu nantinya bagaimana gitu kan. Lalu di dalam pergaulan dan mengajak subjek kasus itu juga menghapus tingkah laku yang dirasa kurang baik gitu. Seperti dia merasa lebih nyaman untuk melakukan dunianya sendiri, seperti dia diam sementara teman-temannya pada bersosialisasi. Itu kita memberikan gambaran-gambaran atau pandangan ketika nanti dia berpikir bahwa itu benar padahal itu tidak baik. Lalu di sini nanti kita pada pertemuan ketiga itu subjek kasus itu didorong untuk lebih mampu menjalin komunikasi dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Subjek kasus ini juga diberikan motivasi agar apa? Nah, agar bisa merubah sikapnya itu menjadi lebih baik dan merasa dirinya itu percaya diri agar terpecahkan permasalahan dia yang minder di dalam pergaulan. Lalu pertemuan keempat atau pertemuan terakhir itu nanti di sini kita akan melakukan pertemuan kepada subjek kasus itu. Kita tanyakan nih, bagaimana nih setelah melakukan runtutan dari studi kasus ini, kita pemecahan masalah, kita menggunakan metode, lalu kita mendiagnosis, kita sampai dengan mentreatmentnya di pertemuan terakhir ini tuh bagaimana, apa yang dirasakan, perubahan apa yang bisa dia berikan. Nah, di sini juga kita harus ada kesepakatan bahwa dia ingin dibantu untuk berubah dari atau dia keluar dari permasalahannya agar nantinya perjanjian tersebut itu bisa membantu kita dalam menuntaskan permasalahan si klien tersebut. Nah, jadi kita nanti sesudah pendekatan kita harus ada perjanjian bahwa dia nanti siap untuk dibantu dan dia siap melakukan perubahan. Lalu setelah kita mentreatment itu kita mengevaluasi nih kegiatan dari studi kasus kita. Nah, mengevaluasi itu untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan dari konseling yang telah diberikan kepada si subjek. Jadi saya ini memberikan studi kasus ini atau memecahkan permasalahan, membantu klien saya ini agar memperoleh gambaran agar saya ini keberhasilannya itu tercapai atau tidak. Nah, jadi di dalam mengevaluasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu dari hasil observasi itu terlihat bahwa si subjek kasus itu menampakkan bahwa sekarang ia sudah menunjukkan tingkah laku yang berbeda atau dia melakukan perubahan. Lalu dari wawancara dengan subjek kasus itu dia mengatakan bahwa sudah ada perubahan yang tampak pada dirinya. Nah, sekarang dia dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya. Jadi yang awalnya dia minder, ingin ikut misalkan organisasi, itu sekarang dia setelah menceritakan dan setelah dibantu menyelesaikan permasalahannya itu dia menunjukkan bakatnya. Lalu dari wawancara yang kepada wali kelasnya itu si subjek kasus itu sedikit berubah ke arah yang lebih baik dan bersikap ramah terhadap teman-temannya yang tadinya dia hanya diam dengan dunianya sendiri, sekarang mau bergaul bersama teman-temannya. Lalu setelah kita melakukan tahapan-tahapan tersebut sampai dengan treatment, lalu sampai dengan mengevaluasi, lalu yang terakhir yaitu kita menindaklanjuti dari proses yang sudah kita lakukan pada studi kasus ini. Tindak lanjut seperti apa nih yang akan kita ambil. Nah, jadi di laporan saya ini setelah saya melakukan penelitian dan sampai di treatment dan mengevaluasi si klien saya ini, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah saya buat itu diperoleh hasil yang optimal, maka dilakukan tindakan bekerjasama dengan masing-masing individu yang terkait dan diharapkan selanjutnya subjek kasus itu tetap akan mempertahankan dan mengembangkan sikapnya yang sudah mampu bergaul di lingkungan sekitar. Nah, jadi tindak lanjutnya itu kita tetap mengontrol nih agar dia itu bisa mempertahankan perubahannya dan bisa membuat dirinya itu tidak minder lagi di dalam pergaulan. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan.
Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi